Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Monika Amanda Propira. Baik, untuk kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan ringkasan atau penyampaian materi terkait perbandingan ekonomi Pakistan dan Bangladesh dan teori klasik pembangunan. Bab ini menjelaskan bagaimana peran ekonom memahami proses pembangunan ekonomi melalui beberapa teori. Todaro dan Smith memulai pembahasan dengan contoh nyata, yaitu perbandingan pembangunan ekonomi antara Pakistan dan Bangladesh, dua negara yang dahulu merupakan satu negara tetapi memiliki hasil pembangunan yang berbeda. Awalnya, Pakistan dianggap memiliki peluang pembangunan yang lebih baik dibandingkan Bangladesh karena memiliki sumber daya yang lebih besar, industri yang lebih berkembang, serta kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil. Sementara itu, Bangladesh pada awal kemerdekaan memiliki berbagai salah satu negara paling miskin di dunia, dengan tingkat kemiskinan tinggi, pendapatan penduduk besar, serta sering mengalami bencana alam. Namun, dalam perkembangan beberapa dekade terakhir, Bangladesh justru menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa indikator pembangunan seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan industri tekstil. Sementara itu, Pakistan mengalami berbagai tantangan seperti ketidakstabilan politik, ketimpangan ekonomi, dan pertumbuhan sosial yang merata. Contoh ini digunakan oleh Todaro dan Smith untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, institusi, stabilitas politik, serta strategi pembangunan yang diterapkan. Yang pertama adalah teori klasik pembangunan. 4 pendekatan untuk memahami proses pembangunan ekonomi. Para ekonom mengembangkan beberapa teori utama, menjelaskan bahwa terdapat 4 pendekatan utama dalam teori pembangunan ekonomi klasik. Pendekatan tersebut adalah: pertama, pembangunan stabil terhadap pertumbuhan, model perubahan struktural, revolusi ketergantungan internasional. Keempat, kontrarevolusi neoklasik atau fundamentalisme pasar. Setiap teori pendapatan berbeda-beda tentang apa yang menyebabkan negara berkembang, menjadi maju atau tetap tertinggal. Yang kedua adalah pertumbuhan sebagai pertumbuhan dan tahapan linier. Maksud saya adalah pembangunan sebagai pertumbuhan dan tahapan linier. Pendekatan ini berkembang pada tahun 1950-an dan melihat pembangunan ekonomi sebagai proses bertahap yang harus dilalui semua negara. Teori ini beranggapan bahwa negara berkembang dapat mencapai kemajuan dengan mengikuti jalur pembangunan yang pernah dilalui oleh negara maju. Salah satu teori berkembang dalam pendekatan ini adalah teori tahapan pertumbuhan dari W. Rostow. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berlangsung melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah masyarakat tradisional, yaitu kondisi ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan teknologi. Sederhananya, tahapan persiapan menuju pertumbuhan yaitu mulai muncul perubahan seperti pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, dan pembangunan pendidikan.
Tahapan yang ketiga adalah tahapan lepas landas, take off, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi mulai meningkat dengan cepat, mereka berkembangnya karena ada industri. Yang keempat, tahapan menuju kedewasaan ekonomi, yaitu ketika ekonomi modern mulai digunakan untuk sebagai sektor ekonomi. Yang kelima, ada tahapan konsumsi massal tinggi, yaitu kondisi ketika masyarakat memiliki pendapatan tinggi dan tingkat konsumsi yang besar. Selain teori Rostow, pendekatan ini juga mencakup model Hartrott-Domar yang menekankan pentingnya investasi dan tabungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Model ini menjelaskan bahwa semakin besar investasi yang dilakukan suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonominya. Walaupun teori ini sangat berpengaruh pada awal perkembangan ilmu pembangunan, teori ini juga dapat dikritik karena terlalu menekankan modal dan investasi, sementara faktor lain seperti teknologi, pendidikan, dan kelembagaan kurang diperhatikan. Yang ketiga ada perubahan struktural. Pendekatan perubahan struktural melihat pembangunan ekonomi sebagai proses transformasi struktur ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern. Dalam banyak negara berkembang, sebagian besar negara berkembang awalnya bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah. Proses pembangunan terjadi karena tenaga kerja tersebut secara bertahap berpindah ke sektor industri dan jasa yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Selain itu, teori penting dalam pendekatan ini adalah model dua sektor dari Arthur Lewis. Menurut Lewis, perekonomian negara berkembang terdiri dari dua sektor utama, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional biasanya berasal dari pedesaan dan didominasi oleh pertanian dan teknologi sederhana serta kelebihan tenaga kerja. Sementara itu, sektor modern berada di perkotaan dan mencakup industri serta kegiatan ekonomi modern yang menggunakan teknologi yang lebih maju. Proses pembangunan terjadi ketika tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor industri. Perpindahan ini meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan perubahan struktural menentukan bahwa industrialisasi dan transformasi ekonomi merupakan faktor penting dalam pembangunan. Yang keempat adalah revolusi ketergantungan internasional. Pada tahun 1970-an, muncul pendekatan baru yang disebut dengan revolusi ketergantungan internasional. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap teori sebelumnya yang dianggap terlalu sederhana. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan di negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga oleh hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Pendekatan ini menjelaskan bahwa negara berkembang seringkali berada dalam posisi ketergantungan terhadap negara maju melalui perdagangan, investasi, dan sistem ekonomi global. Beberapa konsep penting dalam pendekatan ini antara lain adalah model ketergantungan neokolonial yang menjelaskan bahwa negara berkembang tetap berada di bawah pengaruh ekonomi negara maju meskipun secara politik telah merdeka. Model paradigma palsu yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan sering gagal karena mengikuti teori dan kebijakan dari negara maju yang tidak sesuai dengan kondisi negara berkembang. Teori dualisme
yang menjelaskan adanya kesenjangan besar antara sektor ekonomi modern dan sektor tradisional dalam negara berkembang. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan perubahan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam struktur hubungan ekonomi global. Kontrarevolusi neoklasik, fundamentalisme pasar. Pada tahun 1980-an muncul pendekatan baru yang disebut dengan kontrarevolusi neoklasik. Pendekatan ini berupa kritik terhadap teori ketergantungan yang dianggap terlalu menekankan peran negara. Pendekatan neoklasik berpendapat bahwa pasar bebas merupakan mekanisme paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi sebaiknya didorong melalui kebijakan yang mendukung mekanisme pasar. Beberapa kebijakan yang dianjurkan dalam pendekatan ini antara lain mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, melakukan privatisasi perubahan milik negara, mengurangi berbagai regulasi yang menghambat kegiatan bisnis, mendorong perdagangan bebas dan integritas ekonomi global. Pendukung teori ini percaya bahwa jika pasar bekerja dengan lebih baik, maka investasi, produksi, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara alami. Namun, teori ini juga dapat dikritik karena dianggap terlalu mengandalkan pasar dan kurang memperhatikan masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan selanjutnya adalah mempertemukan berbagai pendekatan teori pembangunan. Todaro dan Smith menerapkan bahwa tidak ada satu teori pembangunan yang sepenuhnya benar maupun jelas seluruh proses pembangunan ekonomi. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, peran ekonom modern cenderung menggunakan pendekatan yang lebih seimbang, yaitu menggabungkan sebagian unsur dari teori-teori tersebut. Dalam pendekatan ini, pembangunan ekonomi dipahami sebagai proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, mekanisme pasar, institusi ekonomi dan politik, sumber daya manusia, teknologi, dan hubungan ekonomi internasional. Dengan memahami berbagai teori pertumbuhan tersebut, peran pembuatan kebijakan dapat merancang strategi pembangunan yang lebih efisien dan efektif meningkat kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya adalah bab 3 ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu teori saja. Contoh perbandingan antara Pakistan dan Bangladesh menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya atau kondisi awal suatu negara, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kualitas industri, stabilitas politik, dan strategi pembangunan yang dijalankan. Sebagai teori pembangunan seperti tahapan pertumbuhan, perubahan struktural dan ketergantungan internasional, dan pendekatan neoklasik memberikan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana negara berkembang dapat mencapai kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, peran ekonomi menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil biasanya memerlukan perpaduan sebagian pendekatan, yaitu memanfaatkan peran pasar, kebijakan pemerintah yang tepat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kombinasi faktor-faktor tersebut.
Suatu negara memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.